Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Puspitasari, NIM 30220211063. Metode seismik refraksi adalah salah satu metode geofisika yang bisa dibilang metode bias. Karena cara mengukur gelombang yang datang dengan cara membiaskan gelombang sepanjang formasi geologi di dalam permukaan tanah. Metode seismik refraksi diukur menurut waktu dari dalam tanah atau batuan yang berdasarkan dari posisi asal ke penerima pada bagai jarak yang tertentu. Dengan harapan metode ini bisa menjadi penunjang penelitian lainnya. Pada metode pertama ini, gelombang yang terjadi setelah flashback atau gangguan pertama diabaikan, sehingga sebenarnya hanya data pada flashback saja yang dibutuhkan. Parameter jarak atau offset dan waktu jalar dihubungkan oleh cepat lambatnya gelombang dalam medium, dan yang diamati adalah karakteristik waktu tiba gelombang pada masing-masing geopon. Berkaitan dengan prinsip-prinsip yang digunakan untuk seismic sensor, metode seismik refraksi mengukur waktu gelombang pertama pada perhitungannya. Terjadinya seismik. Yang pertama, variasi kecepatan gelombang seismik. Variasi kecepatan gelombang seismik tergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis batuan yang dilalui gelombang tersebut. Faktornya meliputi: yang pertama, jenis batuan; kedua, padatan batuan; ketiga, elastis batuan; keempat, kandungan air; dan yang terakhir adalah suhu. Dan untuk struktur geologi kompleks mengacu pada susunan yang rumit dan beragam dari lapisan batuan, lipatan, patahan, sesar, dan zona deformasi lainnya di dalam kerak bumi. Struktur ini dapat terbentuk melalui proses geologi yang kompleks dan berkepanjangan selama jutaan tahun. Selanjutnya, faktor bawah permukaan. Faktor bawah permukaan mengacu pada berbagai karakteristik dan kondisi yang ada di bawah permukaan bumi. Ini termasuk sifat fisik, geokimia, dan geologi yang mempengaruhi struktur dan komposisi lapisan di bawah permukaan tanah. Faktor penting bawah permukaan antara lain: yang pertama, struktur geologi; kedua, komposisi batuan; kedalaman dan tekanan; suhu dan tekanan; akumulasi fluida; dan proses tektonik. Dan untuk faktor geometri sumber getaran. Geometri sumber getaran adalah sesuatu yang merujuk pada karakteristik geometris sumber getaran atau gempa. Ini melibatkan ukuran, bentuk, dan proses sumber getaran yang berkontribusi pada karakteristik seismik suatu kejadian. Pada slide ini adalah dampak seismik bias. Meliputi yang pertama adalah distorsi struktur geologi, menyebabkan kesalahan dalam pemetaan struktur termasuk ukuran bentuk dan kedalaman lapisan batuan. Distorsi ini dapat menyebabkan lapisan batuan menurun akibat ketidakakuratan dalam penentuan posisi endapan mineral atau formasi batuan yang signifikan. Yang kedua, ketidakkonsistenan arah pantulan. Seismik bias dapat menyebabkan pergeseran atau penyimpangan arah pantulan gelombang seismik saat melewati lapisan batuan dengan kecepatan gelombang yang berbeda-beda. Hal ini dapat menyulitkan pemodelan struktur secara akurat karena pola pantulan yang sebenarnya dapat menjadi
terdistorsi, yang dimana sulit untuk diidentifikasi. Ketiga, ketidakakuratan kedalaman, di mana kesalahan dalam penentuan kedalaman lapisan batuan ini menimbulkan adanya perbedaan kecepatan gelombang seismik di dalam batuan berupa sinyal yang terekam dapat memberikan estimasi kedalaman yang tidak tepat. Ini dapat mempengaruhi pemetaan kedalaman formasi atau zona potensial. Keempat, kesalahan dalam perkiraan sifat fisik batuan, yang dimana mempengaruhi estimasi sifat fisik batuan ini seperti kepadatan, kecepatan gelombang seismik, dan elastisitas. Perbedaan dalam arah pantulan atau distorsi struktur ini dapat menghasilkan kesalahan dalam penilaian fisik batuan yang dalam perencanaan pengeboran, yang berupa analisis reservoir atau analisis kestabilan lereng yang membentuk faktor keamanan. Slide ini memaparkan karakteristik seismik pantul. Yang pertama ada frekuensi. Analisis frekuensi ini dapat memberikan informasi tentang karakteristik litologi batuan. Frekuensi yang tinggi dapat menunjukkan batuan yang halus atau berpori, sedangkan frekuensi yang rendah dapat mengidentifikasikan batuan yang kasar atau padat. 2. Pola pantulan. Pola pantulan seismik mengacu pada distribusi pantulan gelombang seismik yang dipantulkan oleh lapisan batuan. Pola ini dapat memberikan informasi tentang struktur geologi seperti lipatan, sesar, atau keberadaan reservoir atau kestabilan lereng yang potensial. Ketiga, waktu tempuh. Waktu tempuh seismik pantul ini adalah waktu yang dibutuhkan gelombang seismik untuk melakukan perjalanan dari sumber ke permukaan dan kembali setelah dipantulkan oleh lapisan batuan di bawah permukaan. Waktu tempuh dapat digunakan untuk memperkirakan kedalaman pada lapisan batuan dan memetakan struktur geologi serta batas antara formasi batuan yang berbeda pada keberadaan lipatan dan sesar. Pengaruh sifat elastis. 1. Pengaruh pada sifat elastis pada batuan meliputi 3 bagian, yaitu kecepatan gelombang seismik, yang kedua kepadatan, yang ketiga faktor kualitas gelombang seismik. Kecepatan gelombang seismik merupakan parameter yang sangat penting di dalam seismik eksplorasi karena nilai kecepatan tersebut dapat digunakan untuk mengubah pemampang seismik dari domain waktu ke domain kedalaman. Litologi batuan. Litologi adalah sifat atau ciri dari batuan yang terdiri dari struktur, komposisi mineral, dan tata letak. Bahan-bahan pembentuknya yang dipengaruhi oleh proses sedimentasi dan pelapukan, serta merupakan dasar penentuan hubungan atau korelasi lapisan-lapisan pada permukaan bumi. Litologi batuan terdapat 3 bagian, yaitu 1. Kekerasan dan kepekatan, yang kedua rekahan dan sesar, yang ketiga kandungan fluida. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini berupa dari kesimpulan dari seismik bias dan seismik pantul. Yang pertama itu adalah seismik bias adalah penyimpangan berupa pengaruh kualitas dan keakuratan dalam data seismik. Seismik pantul merujuk pada gelombang seismik yang dipantulkan kembali oleh lapisan batuan di bawah permukaan. Karakteristik seismik pantul ini seperti frekuensi, waktu tempuh,
dan pola pantulan. Terbalik. Yang dimana memberikan informasi penting tentang struktur geologi, sifat batuan, dan potensi sumber daya alam yang di dalam batuan pertambangan. Pengelolaan seismik bias dan pemahaman terhadap karakteristik seismik pantul melibatkan teknik dan metode seperti pemrosesan data seismik dan validasi dengan data lapangan. Dengan mengenali, memahami dan mengurangi seismik bias, seismik dapat menjadi lebih akurat, andal, dan berguna dalam eksplorasi batuan pertambangan. Nah, ini terdapat sebenarnya info kenapa seismik bias dan pantul berkaitan dengan pemodelan eksplorasi batuan pertambangan. Karena keduanya memberikan informasi penting tentang struktur geologi, sifat batuan, dan potensi sumber daya alam di bawah permukaan. Salah satunya adalah pemetaan lapisan batuan, di mana seismik pantul ini membantu mengamati pola pantulan dan waktu tempuh gelombang seismik, yang dimana dibuat model 3D atau 3 dimensi dari distribusi lapisan batuan yang berbeda, termasuk formasi target yang mengandung sumber daya alam yang diinginkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.